Ketua Umum Projo, Budi Aris Setiadi, resmi menyatakan niatnya bergabung dengan Partai Gerindra. Langkah yang sontak mengguncang peta relawan politik pendukung Presiden Joko Widodo itu. Pernyataan itu ia sampaikan secara terbuka dalam Kongres 3 Projo yang digelar di Sahid Hotel, Jakarta, Minggu, tanggal 2 November tahun 2025. Ketika dikonfirmasi ulang keesokan harinya, Budi Ari menegaskan bahwa keputusannya sudah final. "Oh, bergabung ke Gerindra? Iya dong," ujarnya dengan nada tegas kepada Kompas.com, Senin, tanggal 3 November tahun 2025. Langkah Budi Ari ini menimbulkan tanda tanya besar. Sebagai ketua organisasi relawan yang dikenal sebagai benteng politik Jokowi sejak Pilpres 2014, arah dukungannya ke Gerindra terasa seperti langkah politik yang tak biasa. Apalagi, Jokowi dalam beberapa bulan terakhir justru menunjukkan kedekatan dengan Partai Solidaritas Indonesia, PSI, tempat putra bungsunya, Kaesang Pangarep, berlabuh. Di tengah konstelasi yang terus berubah, keputusan Budi Ari tampak bukan sekadar langkah personal, melainkan cerminan dari dinamika politik pasca Jokowi yang mulai menemukan bentuknya. Strategi politik Jokowi, intrik politik Budi Ari ini dinilai menjadi bagian strategi politik Jokowi. Hal ini disampaikan pengamat komunikasi politik Henry Satrio. Dia bilang, Jokowi ada di balik keputusan Ketum Projo Budi Ari menjadi kader Gerindra untuk memberikan pengaruh Jokowi di partai berlambang kepala Garuda itu. Menurut saya, itu sangat mungkin adalah strategi Jokowi juga untuk menyusupkan Projo ke Gerindra, supaya Jokowi juga memahami arah dan strategi Gerindra mau apa ke depan, katanya. Henry mengatakan, cara Projo mendekat ke pemerintahan bisa menjadi keuntungan politik untuk keluarga Jokowi. Menurut dia, kepiawaian Jokowi dalam memberikan manuver politik tentu tak bisa diragukan. Ini yang membuat Henry menilai apa yang dilakukan Projo murni sebagai strategi. Bisa jadi seolah-olah dibuat mereka berpisah. Padahal itu adalah sebuah strategi untuk memperkuat ide Jokowi sebelumnya, Prabowo Gibran 2 periode, tuturnya. Konflik Projo dan Gerindra. Perubahan sikap drastis Projo terhadap Gerindra dan Presiden ke-8 Prabowo Subianto ini dibaca Direktur Eksekutif Carta Politika, Yunarto Wijaya. Dia mengatakan sikap Projo ini sebagai konsisten untuk tidak konsisten. Ada beberapa peristiwa masa lalu yang diungkit Yunarto untuk memperlihatkan sikap Projo yang tidak konsisten tersebut. Pertama, pada pemilu 2014 silam, saat Budi Ari menyebut Prabowo sebagai bahaya untuk demokrasi. 2018, Bung Freddy Damanik bisa menjawab dari siapa Projo yang pernah mengatakan kalau perlu Prabowo didiskualifikasi karena kasus Ratna Sarumpait hoaks, katanya. 2018, Bung Freddy Damanik bisa menjawab dari siapa Projo yang pernah mengatakan kalau perlu Prabowo didiskualifikasi karena kasus Ratna Sarumpait hoaks, katanya. Konflik ini tercatat dalam pemberitaan Kompas.com pada tanggal 11 Oktober tahun 2018. Saat itu, Wakil Ketua Umum Projo Freddy Alex Damanik yang menjabat sebagai tim hukum DPP Projo mendatangi Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI. Mereka sempat melaporkan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno atas dugaan pelanggaran etik pidana pemilu. Projo melaporkan Prabowo dan Sandiaga atas dugaan melanggar pasal 280 UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Dugaan pelanggaran itu merujuk kepada pernyataan Prabowo dan Sandiaga mengenai Ratna Sarumpait. Keduanya dianggap menyebarluaskan kabar bohong perihal tindak penganiayaan yang awalnya disebut menimpa Ratna. Saat itu, Freddy mengatakan sebaiknya Prabowo sebagai capres diganti karena telah merusak demokrasi. Kalau caleg bisa didiskualifikasi, maka tidak berlebihan kalau kita berharap mereka juga diganti saja. Diganti saja capresnya, karena mereka telah merusak demokrasi dan melakukan tindakan memalukan, kata Freddy saat itu. Kemudian pada 2019, Projo sempat mengancam membubarkan diri lantaran Prabowo saat itu ditunjuk menjadi Menteri Pertahanan oleh Jokowi. Namun 3 hari setelah pernyataan itu,
Yunarto mengingatkan bahwa Projo membantah dan mengatakan Prabowo patriot sejati. Perubahan sikap Projo ini memberikan penilaian bahwa Projo tak lagi menjadi relawan yang memperjuangkan Jokowi, tetapi mengekor pada kekuasaan. Begitu juga langkah Budi Ari untuk menjadi kader Gerindra. Yunarto menggunakan diksi gelendotan dengan partai besar agar eksistensi relawan ini tak hilang, seperti siluet wajah Jokowi yang akan diubah di organisasi itu. Projo atau Budi Ari yang butuh kemudian kekuatan politik bernama Gerindra, butuh partai besar untuk gelendotan dan itu sah-sah saja, tidak ada yang salah, katanya. Projo berubah wajah. Ketua Umum Projo, Budi Ari enggan menanggapi rupa-rupa penilaian analis politik terkait langkah yang dia ambil. Saya kan bukan komentator. Kalau mau berpendapat silahkan aja. Saya mau mengomentari pengamat, itu hak mereka, ucapnya. Yang pasti Projo itu bertekad untuk menyatukan Prabowo dan Jokowi, karena itu baik untuk bangsa. Kalau orang mau ngomong apa, masa kita mau nanggepin orang ngomong? Orang mau ngomong bolehlah, kalau saya disuruh ngomongin komentator, ya enggak. Sikap kita itu aja, ucap dia. Tapi yang pasti, Budi Ari menegaskan keputusan Kongres Projo kali ini tak sekadar menjadi sikap organisasi relawan tersebut, tetapi menjadi langkah transformasi dari Projo yang dianggap sebagai singkatan Pro Jokowi, menjadi Projo yang lebih dekat dengan Prabowo saja, dalam bahasa Manado. Begini, transformasi itu adalah keniscayaan. Transformasi Projo adalah keniscayaan karena memang kesejarahan Projo itu adalah lahir untuk mendukung pemerintahan atau pemimpin rakyat yang ada dalam diri Pak Jokowi, kata Budi Ari. Dia menegaskan kembali, Projo bukan pendukung Jokowi, tetapi pendukung pemimpin rakyat yang ada di dalam Jokowi. Jika ditarik kesimpulan, ketika Jokowi tak lagi menjadi pemimpin rakyat, Projo akan mengekor pada kekuasaan saat ini, yakni Presiden Prabowo Subianto. Perubahan logo juga menjadi langkah transformasi tersebut. Budi Ari mengatakan, Projo mengambil langkah pergantian siluet wajah Jokowi sebagai langkah adaptif. Projo, kata dia, harus menyesuaikan dengan zaman. Dia malah mempertanyakan mengapa organisasi lain yang logonya berubah tidak dipermasalahkan, sedangkan Projo yang hanya menghilangkan siluet Jokowi tanpa merubah nama organisasi justru diperdebatkan. Kenapa sih kalau yang lain-lain diubah nggak heboh kok Projo heboh, tuturnya. Dia kemudian mengulang penjelasan arti kata Projo sebenarnya. Projo dalam bahasa Sanskerta dinilai memiliki arti negeri, dalam bahasa Jawa Kawi artinya rakyat. Sebab itu, Projo bisa diartikan sebagai perkumpulan orang yang mencintai rakyat. Nilai mencintai rakyat dan mencintai negeri dinilai Budi Ari sebagai sifat dan nilai yang dimiliki oleh Jokowi. Dan ini ada di dalam Pak Prabowo. Jadi pernyataan bahwa perubahan logo dan lain-lain digoreng-goreng untuk mengadu domba Jokowi dan Projo. Padahal setelah kita tahu, orang yang menyebarkan narasi pengkhianatan dan adu domba itu sejatinya bukanlah sedang memilah Jokowi, justru ingin makin mengadu domba mencegah hubungan antara Jokowi dan relawannya termasuk Projo, katanya. Beban nama besar Jokowi. Salah satu alasan Projo akhirnya menanggalkan siluet wajah Jokowi adalah karena kasihan terhadap sosok Presiden ke-7 RI itu. Dari satu sisi, pemikiran kita ya, kasihan juga Pak Jokowi beban. Dipakai terus lambangnya, mukanya. Di sisi lain kita juga sampaikan ini, beban wajah Jokowi, gimana, kata Budi Ari. Ihwal perubahan logo siluet wajah Jokowi ini juga dilaporkan langsung Budi Ari ke Jokowi. Jokowi sudah mendapat informasi lah gitu, katanya. Dia membantah, langkah menanggalkan wajah Jokowi sebagai bentuk pengkhianatan kepada Jokowi. Karena menurut Budi, Projo sudah berjuang selama lebih dari 10 tahun membela Jokowi, bahkan saat Jokowi purna tugas sebagai presiden. Dari beragam serangan, Projo melindungi Jokowi, mulai dari isu ijazah palsu, WOS, hingga pembangunan IKN, tuturnya. Alasan politik paling kuat Projo untuk bertransformasi adalah mempererat ikatan Prabowo dan Jokowi sebagai dua tokoh nasional yang penting untuk bangsa Indonesia.
masih mesra dengan Jokowi tapi merapat ke Prabowo. Dalam acara talk show di Kompas TV, Wakil Ketua Umum Projo, Freddy Damanik mengatakan, sejak awal Projo bersama dengan Jokowi, tetapi tak lantas mengabaikan Prabowo yang baru jadi presiden. Sejak awal, kata Freddy, Projo berada di kedua sisi pemimpin bangsa ini. Meski sekarang memberikan dukungan kepada pemerintahan Prabowo Gibran, tapi arahan dan koordinasi tetap berada di bawah Jokowi. Selain memang kita inisiasi mendukung Prabowo Gibran, itu juga kan arahan dan koordinasi dengan Pak Jokowi. Jadi masih sejalan, masih konsisten. Hanya penegasan dalam Kongres memang itu momentum organisasi, katanya. Salah satu bentuknya adalah Budi Ari yang disebut langsung berkomunikasi dengan Jokowi untuk melaporkan hasil Kongres 3 Projo. Komunikasi itu disebut Freddy untuk mempertegas mengapa Jokowi tak hadir dalam Kongres 3. Salah satunya adalah saran dari dokter untuk alasan kesehatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.